memberitahukan kepada kita fokus secara garis besar rencana kerja Konfres DKI ya, yang tentu akan kita laksanakan. Ya. Baik, pada saat ini tentu tema kita adalah I will go, ya. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa inilah dia tahunnya, ya, tahun 2021. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, kita akan selalu berjalan sesuai dengan tema kita, ya. Subtema kita di tahun ini adalah I will go make disciples. Coba kita lihat ini, ya. Jadi inilah program yang kita secara keseluruhan lakukan untuk mencapai tujuan kita. Yang pertama adalah reach up. Ada 3 reach up, reach in, reach out. Jadi kita juga sudah mantapkan di departemen semuanya yang membuat rencana kerja supaya ketiga poin ini ya harus ada di sana untuk apa mencapai tujuan kita. Reach up itu 10 hari berdoa dan kita sudah lakukan, ya. Kemudian ada bacaan Alkitab tahunan, ya. Ini sudah sedang kita lakukan ini, ya. Walaupun setiap tahun ini terus apa kita akan lakukan. Kemudian membaca tulisan Roh Nubuat, ya. Dan kemudian minggu sembahyang. Karena tujuannya tidak lain adalah ini semua poin-poin ini untuk membangun hubungan kita kepada Tuhan. Kalau terbangun hubungan baik dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah pertumbuhan rohani, ya, terjadi pertumbuhan rohani. Dan kemudian reach in-nya ke dalam adalah kebangunan rohani. Kita harus lakukan reformasi individu dan keluarga, pengerja dan juga apa? Jemaat. Ya, ini untuk reach in, ya. Ya, dan kemudian pembekalan rohani. Ini ke dalam, ya. Kita harus lakukan di mana kita harus bekerja sama, ya. Bekerja bersama Allah dan selalu mencari bimbingan Roh Kudus dalam perencanaan dan pelaksanaan program, ya, dan kemudian komitmen. Dan juga di reach in, ya, di dalam kita harus mengadakan pengembangan SDM, ya, di mana itu baik pengerja, guru, penginjil literatur dan juga TSPM. Ya, kita harus apa? Ya, buat apa? Pengembangannya. Kemudian pengembangan aset dan fasilitas pelayanan. Masuk itu kantor, gereja, sekolah, klinik dan juga apa? Rumah sakit. Ya, dan kemudian reach out. Ini yang kita rindukan bersama-sama agar kita dapat melakukan total member involvement. Di mana kita semua anggota terlibat bersama-sama untuk jangkauan keluar. Ya, tadi kalau jangkauan ke atas sudah mantap, di dalam juga persatuan bagus, maka kita akan mantap untuk bersama-sama terlibat dalam reach out ataupun menjangkau keluar. Apa itu yang pertama? Mendorong keterlibatan seluruh anggota. Yang kedua, mendorong kegiatan kelompok kecil, baik itu care group, untuk menguatkan ke dalam dan menjangkau keluar, baik melalui KPA atau kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga, melatih dan memperlengkapi anggota agar terlibat dengan I will go, ya, sesuai dengan amanah, minat dan karunia masing-masing kita, ya. Jadi ini harus diapa? Kita akan lakukan nanti pelatihan untuk memperlengkapi, ya. Dan departemen-departemen kita sudah nanti siap untuk menyampaikan program-program, mensosialisasikan program yang mereka sudah buat, ya. Dan kemudian program prioritas, ya, untuk meningkatkan mutu pelayanan, ya. Dan kita akan adakan pembenahan alat komunikasi, ya. Karena kita sedang ada di era digitalisasi, ya, pembenahan alat komunikasi. Nanti saya juga sudah sampaikan kepada pendeta Panambunan supaya perlahan-lahan, walaupun uang kita sekarang belum ada, tetapi harus direncanakan dengan baik untuk melengkapi alat-alat yang baik gitu, ya, walaupun namanya sistemnya bertahap. Karena kita ada di era digitalisasi. Dan kemudian pemetaan tenaga SDM, ya. Inventarisasi tenaga ahli, profesional. Kemudian pembagian tanggung jawab sesuai dengan keahlian. Ini harus dilakukan, ya. Dan kemudian jangkauan ke dalam. Pelayanan kantor. Tentu yang kita akan lakukan adalah perbaikan kinerja pekerjaan di kantor. Seperti yang tadi sudah sampaikan di visi misi, ya. Disiplin kerja dan tanggung jawab. Dan berikutnya perbaikan administrasi, ya. Termasuk di sana inventarisasi, filing, pengumpulan data. Dan kemudian apa? Pembenahan apa? Keuangan. Dan ini akan
kita. Ini menjadi program prioritas kita ya di tahun ini. Dan kemudian jangkauan ke dalam, pelayanan di ladang, ya, yaitu kepemimpinan rohani, pelayanan ataupun kinerja, disiplin kerja, laporan-laporan, hak-hak dan kewajiban sesuai dengan SOP. Ini menjadi apa? Fokus kita juga pada tahun ini. Jangkauan keluar juga, pembagian buku-buku, traktat, pembentukan care group dan KPA. Kemudian ada namanya program SID, School in Discipleship, Volunteer Chaplain. Dan tentu ada model yang sudah kita lakukan ya di sekolah Ciracas ya, karena mulai dari 2017 telah diadakan pemuritan ini, dan betul-betul ketika diadakan survei setiap kali 6 bulan ya meningkat ya, berdoa anak-anak, kemudian meningkat mereka membaca Alkitab dan lain sebagainya, dan juga karakter mereka pun berubah. Ini yang kita harapkan. Jadi ke depan kita akan membuat di semua sekolah-sekolah program School in Discipleship ini, karena ini adalah program yang telah diberikan oleh Pastor Don ya dari North American Division. Pada waktu itu di Kalimantan Timur kami pelatihan waktu itu ya. Jadi luar biasa. Dan memang program ini menggunakan sistem belajar 4 kuadran. Jadi kalau kita lakukan dengan baik, ada juga tantangannya setelah mereka dimuridkan bersama-sama. Jadi mentor dengan murid itu bersama-sama ya. Jadi dua-dua bertumbuh. Jadi tidak lagi kita cekokin hanya harus begini, harus begini, harus begini. Enggak. Kita berdoa, mentor dan juga murid-murid, dan kemudian mereka berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus ketika mereka mempelajari perikop. Dan kemudian setelah mereka pelajari berdua, mereka sharing. Apa yang kamu dapatkan di sana? Apa yang kamu dapatkan tentang Yesus? Apa yang dikatakan Yesus kepadamu? Dan kemudian apa? Apa yang kamu harus lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan sehingga kamu dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus kepadamu? Sharing. Ya, jadi dua-dua bertumbuh. Kalau yang lalu ya yang ditransfer adalah hanya knowledge, pengetahuannya. Tetapi kalau ini apa? Bertumbuh bersama, knowing Jesus, ya, yaitu bertumbuh mengenal Yesus Kristus. Demikian juga KKR, ada APTA, ada Charity, ya. Yang kawan keluar juga ada penyiaran multimedia, ya, penanaman perkumpulan baru nanti akan diapakan oleh Adventist Mission, memasuki daerah yang belum terjangkau, kemudian mengembalikan yang sudah murtad, baptisan, dan ini yang menjadi proses kita. Dan kemudian program prioritas lainnya adalah kita mau mendirikan sekolah di beberapa tempat, ya. Dan kita sudah lihat tempatnya di mana, ya. Dan kemudian pemekaran conference dan juga apa? Pembangunan rumah sakit. Inilah menjadi program prioritas. Nanti kita akan buat apa namanya pemetaannya, jangka pendeknya, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Ya, dan kemudian kita akan serahkan kepada Tuhan agar Tuhanlah yang bekerja dalam mewujudkannya. Itulah program prioritas yang ingin saya sampaikan, dan saat ini saya berikan waktu dulu kepada Pendeta Emerson Jai sebagai Field Secretary. Dia akan menyampaikan tujuan kita secara umum di Konferensi DKI Jakarta tahun 2022 ini. Terima kasih, saya berikan waktu kepada Pendeta Emerson Jai.